Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjut, ada beberapa syarat kalau saya ngisi materi biasanya. Yang pertama, gak usah ada nyata. Ya, selama 1 jam ke depan teman-teman fokus melihat saya aja. Ya, karena saya yakin kalau orang Indonesia ini walaupun dicatat datang ke rumah nggak akan dibaca. Yakin saya. Yakin, betul nggak? Ya, jadi nggak usah dicatat, teman-teman pahami, amati, besoknya langsung diaplikasikan. Ya, yang kedua nggak ada yang foto-foto kecuali yang bertugas. Ya, kalau teman mau foto-foto nanti terakhir foto sama saya berdua nggak apa-apa. Iya, tapi kalau lagi kegiatan nggak usah difoto-foto. Yang ketiga syarat yang paling penting, saya kurang suka kalau saya ngomong teman-teman ngomong ya. Jadi ada waktunya seorang pemimpin, leadership itu bisa menyesuaikan di mana dia berada. Saat saya bertemu dengan para pejabat, dengan Pak Gubernur, Pak Bupati, kalau mereka ngomong saya diam. Karena memang situasinya saya memang diam, harus pendengar ya. Jadi baik kita mulai. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Maaf agak telat tadi kesini, seharusnya jam 19.30 udah mulai kan. Tadi memang dari hari Jumat sampai hari ini saya kegiatan. Jadi ada ngisi di Hotel Avara. Tadi sore baru pulang, lanjut lagi saya geladi untuk ngisi juga kegiatan maba baru. Nanti tanggal 4 baru kesini lagi. Jadi tadi langsung Isya langsung mandi di Masjid IAIN, langsung kesini. Ya, langsung kesini. Karena kalau udah ketemu anak-anak kuliah ini saya semangat ya. Saya semangat. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kita perlu bersyukur kepada Allah? Karena kata Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur akan nikmatku kata Allah, maka akan aku tambah nikmatnya. Apabila dia kufur akan nikmatku, maka azabku amat sangatlah pedih kata Allah. Maka kita sebagai hamba yang dhaif, hamba yang lemah, gak bisa ngapa-ngapain tuh kecuali dengan pertolongan Allah. Maka wajib setiap saat, setiap detik bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi terkadang tuh teman-teman, kita sebagai manusia itu aneh. Anehnya kenapa? Saat kita dikasih bahagia, dikasih senang, harta banyak, kekayaan banyak, kebahagiaan banyak, lupa sama Allah. Seolah-olah tuh apa yang kita dapatkan itu mutlak maksimal itu kita yang ikhtiarkan, gitu kan? Padahal semuanya amanah dan titipan Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak? Makanya Allah itu cemburu. Cemburunya Allah tuh saat kita punya usaha dibangkrutkan. Saat kita lagi bahagia dikasih sedih. Saat kita punya harta dimiskinkan. Kenapa? Karena supaya ingat sama Allah. Itu cemburunya Allah. Karena sejatinya manusia tuh kalau udah dikasih sakit itu pasti ingat sama Allah. Contoh, teman-teman sakit gigi 1 minggu. Saya yakin nyebut Allah. Ya Allah udah gak tahan ya Allah. Pasti dah. Saya yakin. Karena sejatinya manusia kalau udah sakit baru ingat Allah. Jadi mulai hari ini teman-teman, apa yang kita dapatkan hari ini, kebahagiaan, bahkan kita hari ini hadir di tempat ini itu nikmat Allah Subhanahu wa taala, amanah dari Allah. Salawat dan salam marilah kita sanjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita nanti-nantikan syafaatnya di dunia wal akhirah, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman sekarang yang terang benderang, alhamdulillah. Baik, tadi siapa yang undang saya? Satu angkatan nggak? Oh, satu angkatan. Iya. saya pernah lihat, saya kenal, tapi namanya lupa aja karena beda kelas ya. Beliau A, saya C. Memang saya ini agak bodoh juga ya. Nggak pinter-pinter amat ya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Irwan Syah. Saya mahasiswa YN Pontianak. Kebetulan umur saya masih muda. Saya kelahiran 2003. Ya. Umur saya masih 21 tahun, ya. Saya biasa disebut sebagai entrepreneur dan motivator muda Indonesia. Entrepreneur itu bukan saya yang menyematkan, karena saya punya usaha yang geprek ya di Lampung. Saya kelahiran Lampung, dulu punya modal 45 juta waktu eman. Waktu eman sering ikut MTQ, punya modal 45 juta. Jadi, tapi bukan saya yang jalani bisnisnya, mentor saya. Jadi dia itu punya keahlian, saya nggak punya keahlian, tapi saya punya modalnya. Masang saham di sana, udah 6 tahun berjalan, sudah punya 2 cabang. Namanya ayam geprek Mas Boy. Mas Boy itu nama pramuka saya. Ya. Jadi sampai hari ini dekat UIN Raden Intan Lampung, satunya di Kedondong. Kalau teman-teman ke Lampung boleh mampir. Motivator muda ini bukan saya yang menyematkan juga.
Ini yang menyematkan ini TVRI Kalimantan Barat. Saya satu-satunya narasumber termuda di TVRI Kalimantan Barat di TVRI Nasional ya. Saya dikontrak sampai 2025, teman-teman setiap bulan bisa melihat saya di TVRI Kalimantan Barat ya. Saya pernah juara 1 Public Speaker Muda Nasional 2021 di Bandung, mewakili kampus IAIN Pontianak. Pernah juga juara tilawah nasional waktu itu di Bogor, Syarhil Quran se-Sumatera bagian selatan dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat Instagram saya, nanti saya follow back kalau follow. Yang penting chat saya dulu, bang saya yang tadi ikut kajian. Bukan kajian sih, saya nggak mau ini kajian sebetulnya. Saya soalnya bukan ustadz juga teman-teman. Saya hanya ingin mengubah mindset teman-teman semua agar punya pandangan hidup ke depan. Saya terlahir dalam keluarga yang sederhana. Sedikit ya biografi saya. Bapak saya petani, ibu saya ibu rumah tangga. Saya lahir di Lampung, nama kampung saya Sinar Petir, Kecamatan Pulo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Sangat-sangat pelosok. Hutan, sinyal baru ada 2020. Lampu baru ada kelas 1 MAN. Sangat-sangat pelosok. Saya susah ngomong bahasa Inggris karena memang di kampung saya Sunda semua. Saya orang Sunda. Saya dipanggil AA, bukan ya. AA. Saya dipanggil AA teman-teman. Saya dipanggil AA karena kampung saya semuanya Sunda. Saya dari SD sampai MTS itu ngomongnya Sunda. Jadi saya eman ke kota. Waktu itu di kampung itu ngomongnya gua lu. Saya nggak bisa masuk ke ruang mereka. Tapi kalau udah terbiasa bisa masuk ke ruang mereka. Di kampung saya satu-satunya anak muda yang kuliah. Nggak ada yang kuliah satupun. Karena tradisi di kampung saya lulus SMA yang perempuannya nikah, yang laki-lakinya kerja. Nggak ada yang nikah satupun. Waktu saya izin ke orang tua saya, mungkin teman-teman di sini yang ingin kuliah mungkin ya, Pak, Mak ingin kuliah. Mungkin orang tuanya support dan ngasih semangat ya. Tapi kalau orang tua saya waktu itu, saya izin ke orang tua saya, Mak Babe, saya panggilnya Mak Babe. Izin pengen kuliah. Respon bapak saya waktu itu, ini udah gila ya. Udah orang tua miskin, pengen kuliah, pengen ngebunuh orang tua pelan-pelan kah? Itu jawaban orang tua saya dulu. Tapi ingat, kita sebagai anak tugas kita nggak boleh membantah. Kita cukup kasih pengertian kepada orang tua. Sepintar apapun kita, saya sampaikan kepada teman-teman, mau lulus S1, S2, S3, mau hafiz 30 juz, datang ke rumah kita jadi anak. Nggak ada tuh gelar kiai, nggak ada tuh gelar ustadz. Tugas kita taat kepada kedua orang tua tentang kebaikan. Ya, jadi saat orang tua saya menyampaikan seperti itu, kata saya, minta izin dan ridhonya, Mak Beb, insya Allah AA kuliah sedikit pun nggak keluar uang dari Mak Babe. Saya dari kelas 1 MAN sampai kelas 3 MAN beasiswa. Ya, sampai hari ini alhamdulillah saya kuliah dapat 4 beasiswa sekaligus. Saya dapat beasiswa yang pertama Ihsan Cendekia Jakarta. Yang kedua saya dapat beasiswa Visi Peradaban Foundation. Yang ketiga saya dapat Indonesia Berprestasi Nuzalan. Yang keempat saya dapat Basnas. Bukan karena pinter, tapi memang ada beberapa prestasi teman-teman. Saya suka dengan ilmu komunikasi, ilmu public speaking. Saya sampaikan kepada teman-teman, belajar ilmu komunikasi. Wajib. Mau apapun bidang Anda. Mau bidang Anda di fisika, di kimia, matematika, di agama. Ilmu komunikasi wajib. Karena kita sebagai manusia akan bersentuhan langsung dengan manusia lain. Itu perlu yang namanya ilmu komunikasi. Akhirnya saya waktu itu daftar di IAIN Pontianak. Sebetulnya bukan saya yang daftarkan, tapi kepala sekolah saya dijebak ke sini. Sumpah saya kejebak. Saya mau ngajukan ke Kalimantan Timur, Samarinda, Unmul, Universitas Mula Warman. Karena 5 alumni MAN saya itu di sana. Ngambil sospol, sosial politik semua, pembangunan sosial. Jadi maksud saya kalau saya kesana kan minimal ada yang nampung ya. Minimal ada yang nampung, karena ada abang tingkat. Pas saya ngajukan ke sana SBMPTN nggak jebol, karena memang saya bodoh. Senam PTN nggak jebol juga. Kata saya udahlah, saya pengen kerja aja di kampung, bantuin orang tua di kampung. Tapi guru-guru nggak boleh katanya. Irwan harus kuliah. Akhirnya kata kepala sekolah saya, sini formulirnya, saya daftarkan persyaratannya. Didaftarkan, kira saya ke Kalimantan Timur, ternyata Kalimantan Pak. Nggak ada saudara, nggak ada teman sama sekali. Nggak ada teman sama sekali. Akhirnya waktu itu kan masih online, jadi saya 4 bulan buat tiket pesawat. Itu jualan buat tiket pesawat. Waktu itu ke Pontianak 1.200.000 dari Lampung. Saya jualan karena memang tiket pesawat begitu besar menurut saya waktu itu. Jadi saya jualan kerupuk gensu sama bantuin guru jualan mie ayam. Saya kumpulkan 4 bulan. Waktu itu rencana saya 10 November saya berangkat ke sini. Saya berdoa sama Allah. Ya Allah, kalau seumpamanya saya buka celengan, ternyata celengan saya cuma 700.000, masih kurang 500.000. Saya berdoa, hamil 10 saya berdoa. Itulah teman-teman, saya sampaikan kepada teman-teman, berdoa itu to the point sama Allah.
Jangan cuma Rabbana atina fid dunya. Betul, selamatkan kami dunia akhirat. Tapi Allah lebih suka kalau kita manja sama Allah. Semakin kita manja sama Allah, semakin tahu bahwa kita hambanya butuh Allah. Butuh Allah, manja sama Allah. Kalau pengen sesuatu manja sama Allah. Saya sampaikan, pengen mobil, ngomong pengen mobil, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini kecuali kepala botak di sisiran ya. Nggak ada yang nggak mungkin. Berdoa sama Allah teman-teman. Saya berdoa sama Allah, ya Allah, kalau seumpamanya Hamin 4 uang ini nggak ada untuk tiket pesawat ke Pontianak, berarti Allah ridho untuk saya bantuin orang tua di kampung. Saya waktu itu asal sambil nangis-nangis saya doanya sendirian. Kata saya, kalau seumpamanya uang ini ada buat tiket pesawat, berarti Allah ridho untuk saya nuntut ilmu bahagiain orang tua di kampung, mengangkat derajat orang tua. Akhirnya Hamin 4 teman saya nelpon, namanya Gundanada, satu angkatan tapi dia udah kerja di Indomaret di Lampung. Wan, gimana persiapan ke Kalimantan? Kata saya, kalau baju sih aman, uangnya nggak aman. Oh, kurang berapa? Kurang 500. Udah saya kirim 3 juta ya. Jadi yang tadinya butuh 500, Allah kasih 3 juta. Terus gimana kembalinya? Nanti kalau antum udah sukses dari sana gitu kan. Alhamdulillah sekarang udah kembalikan teman-teman. Saya sudah 4 tahun nggak pulang. 4 kali lebaran di sini. Bukan nggak mau pulang, tapi orang tua saya nggak mau saya pulang. Maksudnya apa? Kata saya pernah nelpon. 2023 saya pengen pulang. Udah 3 kali lebaran di sini. Mak, Beh, apa pengen pulang lebaran di sana? Apa respon orang tua saya? Ngapain pulang? Ngapain pulang? Merantau di sana. Jangan dulu pulang sebelum punya 4 poin kata bapak saya. Sukses dari segi pencapaian, jabatan, keilmuan, kekayaan. Kalau 4 ini belum punya, jangan dulu pulang. Sampai sekarang saya nggak berani pulang. Serius, sampai sekarang saya nggak berani pulang. Itu tegasnya orang tua saya. Itu tegasnya orang tua saya. Orang tua orang kampung, nggak ngerti. SD nggak lulus. Saya punya 300 piala lebih di Lampung. Ditaruh di dekat kompor. Setiap saya bawa piala ke rumah, kata emak saya, ngapain bawa sampah ke rumah? Emak beliin bakso, bapak beliin rokok. Kalau dapat hadiah. Awam agama, awam pendidikan. Saya S1, mak saya nanya waktu semester 6. IPK berapa? 3,8. Wih, kecilnya ada aja 100. Bingung saya jawabnya. Terus kelasnya di mana? Katanya, pindah-pindah. Waduh, nggak direbut nanti kursinya katanya. Kira dia anak SMA kali ya. Itu awamnya orang tua saya. Tapi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa sukses itu bukan milik orang kaya, teman-teman. Sukses itu bukan milik orang pintar, tapi sukses milik dia yang mau berjuang dan berkorban. Siapa yang paling banyak bergerak hari ini, dia yang akan paling banyak mendapatkan hasilnya. Saya sampaikan kepada teman-teman, hati-hati dengan orang miskin yang mempunyai mimpi besar. Hati-hati dengan anak yang terlahir dalam keluarga yang sederhana, yang mempunyai mimpi berkontribusi besar. Karena dunia akan berbalik, teman-teman. Saya mempunyai teman saya yang dulunya kaya, pintar, dan akhirnya sombong, terjun ke level bawah. Saya akan bagikan 3 poin kepada abang kakak semua, agar penyakit sombong ini, merasa paling ganteng, merasa paling cantik, merasa paling soleh, merasa paling soleha, merasa paling segalanya lah, tidak hadir ke dalam hati Anda dan diri Anda. Yang pertama, bersyukur atas keadaan Anda hari ini. Mungkin Anda sedang punya masalah, mungkin Anda sedang bersedih, dan mungkin Anda sedang tidak punya uang. Tapi yakinlah, itu ujian dari Allah agar Anda naik ke level atas. Sepakat ya? Yang kedua, lakukanlah sesuatu. Karena IQ akan kalah dengan IQ katanya. Bahasa Inggrisnya kayak gitu. Kecerdasan atau kepintaran akan kalah dengan kemauan. Percuma Anda cerdas tapi kerjanya tidur doang, betul? Percuma Anda pintar tapi malas-malasan. Lebih baik action. Ada gerakan dan tindakan dalam diri kita. Yang ketiga, sangat-sangat penting, jalankan perintah Tuhan, perintah Allah. Kalau kita dijauhi sahabat nggak masalah. Kalau kita dijauhi kerabat nggak masalah. Kalau kita dijauhi tetangga pun nggak masalah. Tapi kalau kita dijauhi Allah, itu masalah besar bagi kita. Ingat 3 poin ini ya. Dan saya satu-satunya anak muda yang melarang pacaran. Wah, langsung saya sampaikan ya. Nanti yang lihat ini kaget nih. Saya salah satu anak muda yang melarang pacaran, teman-teman. Wah, kok langsung merengut gitu mukanya. Saya ngomong kayak gini. Saya harus sampaikan ini, gak apa-apa ya. Teman-teman mendengarkan aja. Walaupun teman-teman lagi di zona ini, saya sampaikan ini demi kebaikan. Saya anak muda yang melarang pacaran. Gak ada satu anak muda pun yang sesuai dengan pacaran, gak ada. Saya sampaikan ini. Hindari penyakit merah jambu, teman-teman. Ada 3 tipe jodoh yang harus teman-teman ketahui. Ya. Yang pertama, supaya teman-teman fokus ke masa depan dulu. Yang pertama, jika Anda ingin mendapatkan jodoh yang dewasa, maka Anda harus menaikkan level leadership Anda, kepemimpinan Anda.
maka Anda akan dipertemukan dan dijemput oleh jodoh yang dewasa. Betul? Yang kedua, jika Anda ingin mendapatkan jodoh yang kaya, mapan, banyak harta, maka Anda harus menaikkan level kemandirian Anda. Kerja, nabung, maka Anda akan dijemput dan dipertemukan oleh jodoh yang kaya dan mapan. Betul? Yang ketiga, yang penting, jika Anda ingin mendapatkan jodoh yang soleh dan soleha, yang baik, maka Anda harus menaikkan level spiritual Anda. Ibadah, beramal soleh, sedekah, maka Anda akan dijemput dan dipertemukan oleh jodoh yang soleh dan soleha. Jelas? Jelas dalam Quran surah An-Nur, muslim yang baik akan bertemu dengan muslimah yang baik. Saya sampaikan teman-teman, cinta sejati ada setelah menikah. Sebelum itu hanya tipu daya semata. Dan perempuan, laki-laki sejati tidak akan menyatakan cintanya terlebih cepat kepadamu. Tapi laki-laki sejati akan mempersiapkan dirinya untuk bertemu ayah dan ibumu. Asik. Jadi kalau hari ini ada yang ngomong aku cinta padamu, palamu peang gitu. Kalau mau datang ke rumah lamar pacaran setelah nikah, sepakat? Saya sampaikan teman-teman semua, yang hari ini mungkin masih di zona itu, sampaikan baik-baik ke laki-lakinya. Kalau antum benar-benar sama saya gitu kan, persiapkan diri aja, perdalam ilmu, nabung, kerja. Kalau udah siap datang ke rumah, insya Allah saya akan jaga komitmennya gitu kan, tanpa setan, tanpa apapun. Cukup mendoakan, sampaikan. Saya pun sama teman-teman. Saya pun manusia biasa ya. Saya pun pernah suka sama perempuan. Pastilah normal. Saya nggak suka nggak normal lah. Saya pernah suka dengan perempuan, kagum dengan perempuan. Tapi kekaguman itu saya tahan dulu gitu kan. Karena saya mikir gini, kalau seumpamanya perempuan ini memang taat gitu kan, luar biasa, bisa menjaga. Kalau udah waktunya saya ke rumahnya kalau saya. Tapi kalau seumpamanya perempuan ini ternyata udah sama, saya kalau udah lihat perempuan yang saya kagumi, tiba-tiba saya nggak dengar dia dekat sama laki-laki lain, skip, berarti bukan minat saya, gitu kan. Cari perempuan yang memang bisa menjadi madrasatul ula untuk laki-laki ya, guru untuk anak-anak kita. Karena nanti anak itu cerminan dari ibunya. Saya sampaikan ini kepada teman-teman semua. Yang udah terlanjur, tadi saya sampaikan ke laki-lakinya. Begitupun yang laki-laki, sampaikan ke perempuannya. Jangan takut. Jodoh udah ada yang ngatur teman-teman. Udah ada yang ngatur. Saya sampaikan ini ya. Karena hari ini teman-teman, saya baca Badan Statistika menyebutkan 90% orang tua di Indonesia hari ini yang seharusnya istirahat malah harus tetap bekerja. Ini mohon maaf di sini siapa yang kurang ajar gitu kan? Anaknya gitu. Orang tuanya banting tulang untuk kebahagiaan, untuk sekolah, untuk kuliah, untuk makan setiap hari. Ya anaknya malah punya penyakit merah jambu percintaan. Dan hari ini saya melihat teman-teman, anak muda lebih sayang dengan pasangannya dia yang belum halal daripada orang tuanya. Saya sampaikan aja teman-teman. Saya terus terang, kalau teman-teman ada yang sakit hati, dendam sama saya, ya kita baikkan dari sini. Saya sampaikan ini untuk kebenaran teman-teman. Saya punya kawan, itu ada tingkat di kampus. Ini lucu ya. Ada tingkat di kampus. Laki-laki, saya sampaikan, Dek, kalau antum pengen ikut saya, gitu kan, pengen saya yang mentorin antum jangan pacaran. Kalau antum nggak pacaran, antum bisa malah antum bakal sukses. Kata beliau, siap A. Saya dipanggil A di kampus, siap A. Saya nggak akan pacaran. Saya ikut ke rumahnya di kampung. Tiba-tiba datang, tahu kan orang kampung kan, pasti orang tuanya itu nanya udah punya pacar belum? Ya pasti kan. Nah, betul, semangat betul ya. Datang ke rumahnya, ditanya. Adi namanya Adi. Adi, kamu kok udah kuliah nggak punya pacar? Saya terdiam kan. Saya mikir, anaknya tadi dari zina, orang tuanya berzina. Kan gila ini. Ada yang merasakan kayak gitu? Sama. Saya pun orang tua kan orang kampung. Ditanya, nggak ada yang suka kan sama gitu kan? Bingung saya mau jawabnya gimana? Gitu kan? Ya mungkin kata saya. Ya nanti ada jodohnya masing-masing teman. Yang paling penting teman-teman jangan takut untuk gagal ya. Kita fokus bahagiain orang tua, fokus masa depan dulu ya, fokus kepada diri sendiri dulu. Makanya saya sering sampaikan, kalau Anda tidak bisa berkontribusi untuk bangsa ini, setidaknya Anda bisa berkontribusi untuk daerah Anda, masyarakat di sekeliling Anda. Kalau Anda tidak bisa berkontribusi untuk daerah Anda, setidaknya Anda bisa berkontribusi untuk keluarga Anda atau orang tua Anda. Kalau Anda tidak bisa berkontribusi dan membahagiakan keluarga atau orang tua Anda, setidaknya Anda bisa berkontribusi untuk diri Anda. Belajar yang benar, belajar yang baik teman-teman. Jangan takut salah, jangan takut gagal. Ya, terus bangkit. Kalau teman-teman lagi down, lagi lemah, lagi sedih, sakit hati, nggak apa-apa teman-teman boleh istirahat, tapi nggak boleh menyerah. Saya sampaikan,
Benar itu berawal dari salah. Menang itu berawal dari kalah. Dan berhasil itu berawal dari gagal. Gak apa-apa Anda gagal, yang penting Anda pernah mencoba, daripada Anda tidak pernah gagal tapi tidak pernah mencoba. Ya, mulai hari kalau gagal, evaluasi bangkit. Gagal, evaluasi bangkit. Saya lomba kalau digabungin piala saya hampir 400 lebih sama yang di Pontianak. Itu teman-teman, dari yang menang itu yang kalah itu 2000-an kali yang kalah. Setiap perlombaan, yang kalahnya lebih semangat betul saya. Yang kalahnya lebih banyak lagi. Aduh, saya nyantuk sini. Tawa mereka. Yang kalahnya lebih banyak lagi. Tapi bedanya saya sama Anda. Kalau Anda langsung nyerah, kalau saya bangkit lah. Jadi kalimat apa namanya? Gagal bangkit lagi itu kurang tepat. Tapi gagal, evaluasi kegagalan kita, setelah itu bangkit lah. Contoh, kalau teman-teman hari ini gagal, apa sih yang menjadi kekurangan? Evaluasi dulu. Jadi teman-teman jangan sampai kata Bang Irwan gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Tapi dengan norma yang sama, dengan jalan yang sama, itu sama aja. Sama aja. Tapi teman gagal apa sih yang buat saya gagal? Kalau saya kalah lomba nih, kok bisa sih saya nggak juara? Gimana sih yang juara satu? Ya gitu. Oh ternyata mukadimahnya kayak gini. Ternyata isinya kayak gini. Ternyata prolognya kayak gini. Ini kayak gitu. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat orang-orang yang hari ini sukses, jangan iri ya. Saya heran anak-anak muda sekarang nih. Kalau ada temennya sukses, bukannya semangat gitu kan, cari tahu bagaimana bisa sukses, ini iri malah, menghindar. Ini aneh. Saya nggak pernah punya prinsip kayak gini. Kalau ada teman saya yang udah sukses dan punya prinsip, saya tanya, gimana antum nih bisa juara lomba gitu kan? Gimana antum nih umur sekian udah bisa kebeli ini kebeli itu gitu kan? Nanti kan kita dikasih ilmunya teman-teman. Nggak boleh sombong. Nggak boleh kita itu kayak merasa iri sama orang lain, gitu kan? Jangan iri dengan orang lain, jangan hati dengan orang lain. Kita punya kemampuan dan skill masing-masing. Ya, fokus kepada diri Anda aja, gitu kan? Tuhan menciptakan kita berbeda-beda karakter dan kemampuan. Saya teringat dengan kata-kata Einstein ilmuwan Barat. Jika ikan kita paksa untuk memanjat pohon, maka ikan itu akan merasa bodoh selamanya. Karena memang bukan keahliannya, itulah. Tapi kalau ikan kita paksa untuk berenang, maka ikan itu akan merasa pintar selamanya. Karena memang keahliannya. Begitu pun Anda yang hadir hari ini, yang pintar fisika nggak bisa dipaksakan untuk pintar kimia, yang di bidang agama nggak bisa dipaksakan untuk pintar matematika. Punya skill masing-masing. Yang penting maksimal dan totalitaskan. Sejarah tidak akan mencatat orang yang setengah-setengah, tapi sejarah hanya akan mencatat orang-orang yang totalitas dalam hidupnya. Kenapa Einstein hari ini terkenal namanya ilmuwan Barat? Karena beliau maksimal dalam bidang fisikanya. Kenapa B.J. Habibie hari ini terkenal namanya? Karena beliau maksimal dalam bidang pesawatnya. Begitupun Anda yang hadir hari ini, fokus aja di bidang Anda. Cari fashion Anda ini di mana gitu kan? Keahlian Anda ini di mana? Pokoknya kalau ada orang yang punya prestasi dengan keahliannya, nggak apa-apa, biarin aja. Tugas Anda fokus. Jangan pernah sakit hati. Ingat, orang-orang sukses nggak mudah sakit hati. Kalau Anda tidak siap dicaci, dimaki, dan disalah-salahkan, jangan pernah memilih untuk menjadi pemimpin. Wah, itu ya. Jadi kalau Anda mau sukses besar, mau cepat sukses, siap sakit hati. Makanya saya punya prinsip dari dulu, umur 17 sampai umur 25, ayo lelah latihkan diri kita dengan perjuangan. Agar umur 25 ke atas, kita bisa menikmati hasil manisnya. Gak apa-apa hari ini dicaci maki orang, didengki orang, gak jadi masalah. Sampai hari ini banyak juga yang gak suka dengan saya, gak jadi masalah, biarin. Selagi jalan kita benar. Nih prinsipnya. Jika jalan kita sudah benar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sampaikan, tolong tanamkan prinsip ini. Jika jalan Anda sudah benar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghindari maksiat, menghindari perbuatan dosa, dan di pertengahan jalan proses kehidupan kita ada cacian, makian, himpitan, godaan, cobaan, bantingan, pasti sukses. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan memberikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan tanpa diuji dulu, betul? Jadi mulai hari ini kalau kita diuji, ada orang yang gak suka, kita lagi ada masalah, yakin kita ada berbuat dosa nggak ya? Kita udah menghindari dosa belum ya? Kita udah menjaga sholat 5 waktu belum ya? Insya Allah tahun depan, bulan depan, atau kedepannya ada kebaikan-kebaikan yang datang pada diri kita. Prinsipnya kayak gitu. Jadi semenjak saya menanamkan prinsip itu, setiap saya ada masalah, setiap ada orang yang gak suka dengan saya baca alhamdulillah. Kayaknya ada kejutan-kejutan dari Allah yang mau diberikan ya. Saya prinsipnya gitu. Akhirnya sampai hari ini bahagia. Saat ada orang yang gak suka dengan saya, ngomongnya langsung di muka saya. Mungkin teman-teman jarang ya. Ada orang yang gak suka dengan saya di organisasi, saya dijegat di jalan sama alumni-alumninya. Ditampar lah ya.
banyak cerita-cerita saya teman-teman, banyak cerita-cerita saya. Kemarin saya dilaporin ke polisi, mau di penjara saya. Untung saya ada ahli hukum juga. Gara-gara seminar dan yang sebagainya, ada nggak suka itu ada. 2023. Ini laporan saya ke polisi, akhirnya kami ke Mahkamah Agung bawa pengacara-pengacara. Akhirnya kami berdebat dan sebagainya. Itu kalau kita memang benar dengan Allah Subhanahu wa taala, niatnya niat baik, kita nyampaikan ke dibuat kebaikan, kita nyampaikan kayak gini untuk kemaslahatan. Jangan takut teman-teman, jangan takut. Bantai saja, hantam saja. Jangan takut teman-teman. Allah Maha Besar, Allah punya segalanya teman-teman. Dan satu lagi saya sampaikan, jangan pernah ceritakan kesedihan kita kepada orang lain. Jangan pernah. Kalau itu memang sahabat Anda memang cuma sahabat-sahabat biasa, bukan sahabat yang dekat, jangan sampai. Karena 99% orang nggak akan peduli dengan cerita Anda. Malah mereka dengan bahagia dengan kesedihan Anda. Saya sampaikan ini. Walaupun mereka tersenyum ataupun mereka kekar dengan Anda, tapi hatinya. Jangan sampaikan teman-teman. Cukup teman-teman kalau ada masalah berdoa sama Allah, minta tolong sama Allah. Ya. Jadi berikan magnet positif ke kawan Anda di luar. Jangan kalau bisa jangan sampai tahu kawan-kawan Anda kalau Anda punya masalah. Saya prinsipnya kayak gitu. Saya kalau lagi sedih ada masalah, gitu kan, saya sedikit pun nggak akan melihatkan masalah saya. Selalu semangat setiap hari. Karena saya merasa kita tuh Islam tuh diciptakan untuk ada dakwah, gitu kan. Kalau kita aja nggak bisa menutupi masalah kita, nggak bisa menyelesaikan masalah kita, bagaimana cara menyelesaikan masalah umat gitu lah. Jadi kalau saya punya masalah, saya di kamar sendiri, nangis sendiri nggak apa-apa, datang keluar bahagia lagi. Datang ke rumah nggak apa-apa, sedih sendiri. Saya kayak gitu prinsipnya. Saya datang ke kampus, saya itu jarang masuk kelas ya, jarang masuk kelas. Saya itu sebulan cuma 3 kali masuk kelas. Sebulan cuma 3 kali, 4 kali masuk kelas. Gitu aja. Tapi setiap saya ini, karena memang ada ini kan, ada personal branding, kita itu bisa manfaatkan. Itu pentingnya ilmu komunikasi. Jadi semester 6 kemarin nilai saya 7E. Saya ngulang kan? Seharusnya kan E itu ngulang. Tapi karena saya itu nggak mau ngulang, karena saya beasiswa. Kalau ngulang kan hangus beasiswa saya. Jadi saya ngomong ke kaprodinya, Pak, saya ini punya prestasi Pak, gitu kan? Saya ini punya prestasi Pak, gitu kan? Saya ini udah ngebanggain kampus Pak, dia sombong dikit saya. Tolonglah Pak, bantu saya Pak, gitu kan? Saya nggak mau 7 mata kuliah ngulang, kata saya. Kamu ini kita yang repotin saya, gitu kan? Tapi karena kita punya ilmu komunikasi teman-teman, punya personal branding, dibantu teman-teman. Allah mudahkan sebetulnya. Tapi maksud saya di sini teman-teman bisa menyesuaikan ya, menyesuaikan diri. Maksudnya saat kita di jalan yang benar teman-teman. Saat kita itu berperilaku yang baik, kita jaga relasi silaturahim dengan orang, Allah itu akan mudahkan segala urusan kita. Saya merasakan teman, saya merasakan. Saya pertama kali merantau ke sini nggak punya saudara, nggak punya teman. Saya tinggal pertama kali di masjid Jalan Haji Muksin, tahu nggak? Masjid Muhammadiyah itu apa? Atanwir. Berhenti di situ karena memang amanah dari guru saya di Lampung, datang ke Pontianak, datang ke Kalbar, jangan cari kosongnya di kontrakan. Tapi berhenti di masjid azan, di Marbot saya. Di Marbot. Saya mohon maaf ya. Kita kan ya berbeda-beda ini ya, ada NU ada Muhammadiyah. Memang dari kecil saya itu di kampung tuh NU, nggak ada Muhammadiyah. NU garis kental lah, gitu kan. Di kampung tuh memang NU semua. Bahkan kalau ada yang Muhammadiyah itu dipanggil sesat di sana. Karena memang NU semua, NU garis kental, memang awam semua kan, agama pendidikan kan. Datang ke situ Jalan Haji Muksin tuh, saya berhenti, saya nggak lihat di atas tuh nama Muhammadiyah. Ya, jadi saya azan di situ sudah di Marbot. Di Marbot azan di situ, saya suruh imam subuh. Ya kan Muhammadiyah nggak ada kunut ya. Saya kunut. Oh, nanti man hadai. Di belakang saya nggak ada yang nyaut, amin gitu kan. Saya belum curiga waktu itu. Saya belum curiga. Ya biasanya kan Muhammadiyah juga Bismillahnya di-share ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, kan saya langsung Bismillah aja saya langsung. Tiba-tiba setelah sholat saya zikiran. Kan kalau NU zikirannya keras ya. Astagfirullahaladzim, aladzim, pakai mic kan. Kalau mereka kan kayak musuhan, diam-diaman gitu. Iya kan kayak gitu kan, diam-diaman. Akhirnya dimatiin mic-nya. Ditanya lah saya, Wan kamu ini NU atau Muhammadiyah? NU Pak, dari kecil. Oh di sini gudangnya Muhammadiyah. Baru tahu saya. Memang di sana kan gudangnya. Kan, itu kan Masjid Muhammadiyah itu gudangnya Muhammadiyah memang di situ. Tapi nggak apa-apa, toleransi. Tapi selama 2 bulan di sana saya gelisah terus. Yang biasanya sebelum maghrib salawatan ini susah, mau salawatan pakai mic gitu kan. Yang saya suka hadrohan, nggak boleh hadrohan, salawat gitu kan. Ya disitulah 2 bulan di situ saya kehabisan uang. Karena memang pertama orang tua nggak punya HP, kedua memang nggak punya rekening dan saya pantang dari dulu. Jadi dari MTS saya pantang minta uang orang tua. Sampai hari ini saya pantang minta orang tua. Saya tuh kalau nggak bisa ngirim ya jangan dikirim. Itu kan kalau bisa ngirim ke sana.
Oh, jadi waktu itu saya nahan lapar tuh hampir 3 hari nggak makan. Ini cerita asli ya. Ini nggak makan tuh 2021 awal. Saya nggak makan nasi tuh hampir 3 hari. Saya di situ berdoa lagi sama Allah. Jadi kekuatan itu saya doa dong kekuatan saya waktu itu. Asal lagi. Waktu itu hujan lagi. Masih ingat sekali saya. Ya Allah, kata saya, malam ini boleh nggak 1 kotak nasi ya Allah, gitu kan? Buat supaya ibadahnya semangat. Eca-ecanya gitu supaya Allah kasihan. Bener, ini cerita asli. Kalau nanti saya buat buku tentang diri saya, teman-teman harus baca ya. Tentang perjuangan saya dari eman sampai hari ini, teman-teman harus baca. Ini menarik sebetulnya. Jadi ya Allah, kata saya butuh ini 1 kotak nasi ya Allah. Tiba-tiba ada tukang pentol di depan. Itu jarang-jarang tukang pentol. Saya beranikan diri, Mang, boleh nggak saya bantuin Mamang jualan pentol? Jualan pentol, tapi nanti setelah saya jualan saya kasih pentol. Saya udah lapar sekali. Hampir 3 hari saya nggak makan. Oh ya udah, nggak apa-apa, kamu jual pentol sampai jam 10 ya katanya. Kebetulan dia itu habis di PHK, kan corona banyak di PHK dari kantor ya. Nah dia kan di kantor di PHK, ya jualan pentol apa sih buat dia gitu kan, yang biasa gaji jutaan gitu lah. Jualan pentol lah, jadi dikasih pentol. Malamnya lagi, mau subuhnya dikasih uang sama tentara yang baik tetangga situ, 300.000. Yang kita nahan perut 2 hari, kita dikasih uang dan kita dikasih kerjaan gitu kan, itu merasa cukup untuk ya kita di sana gitu kan. Ternyata Allah itu maha baik, teman-teman. Tahu Allah apa yang kita butuhkan. Ingat ya, Allah tahu masa depan, sedangkan kita hambanya nggak tahu. Hanya prosesnya, teman-teman. Saya tinggal di Masjid Haji Muksin cuma 4 bulan. Habis itu pindah di Masjid Brimo Parit Bugis, tahu? 2 tahun di situ saya. Saya 2 tahun di situ, pindah lagi ke ke Ampera, Kota Baru. Saya 2 tahun di situ di Marbot karena kejauhan saya pindah. Banyak orang-orang, saya dulu Marbot di di Masjid Brimo sana. 2 tahun saya Parit Bugis. Itulah prosesnya, teman-teman. Kalau teman-teman pengen cepat naik ke permukaan, in the zone, keluar dari zona wilayah nyaman Anda. Singa tidak akan garang apabila dia masih di kandangnya, dan ombak tidak akan garang apabila dia masih di tengah lautan. Begitupun teman-teman yang hadir hari ini, teman-teman akan susah naik ke permukaan kalau teman-teman nggak berani ke zona nyaman, nggak berani sakit, difitnah dikit nangis, diomongin dikit baper dan lain sebagainya. Kalau saya punya adik di organisasi ini yang ikut dengan saya, kalau baperan saya tendang langsung. Nggak suka saya orang-orang baperan. Kalau teman-teman pengen meraih mimpi, pengen bahagiain orang tua, nggak usah baperan. Kalau ada orang yang nggak suka sama kita, senyumin aja, nggak apa-apa. Ya, kalau ada orang yang membenci kita, senyumin aja. Saya selalu melihat baik-baik wajah-wajah orang yang menghina saya, karena saya punya keyakinan di masa depan mereka lah yang harus melihat kesuksesan saya. Oh, gitu ya. Prinsipnya hari ini kayak gitu. Kalau ada orang yang nggak suka sama kita, biarin aja. Orang nggak suka dengan kita, los aja. Yang penting fokus sama tujuan, fokus sama mimpi Anda. In the zone, keluar dari zona wilayah nyaman Anda. Yang kedua, teman adalah nasib. Coba ikuti saya, teman adalah nasib. Ubah teman, ubah nasib. Iya, jadi kalau Anda pengen nasibnya bagus, temannya harus bagus. Kalau Anda berteman dengan orang yang positif, yang soleh, Anda kan ke bawah juga, teman-teman. Lingkungan mempengaruhi Anda. Saya merasakan, teman-teman, kalau teman-teman saya itu sholatnya kadang lalai, ikutan lalai juga kita. Gitu kan? Kalau kita punya teman-teman yang positif, kayak di LDK tuh, Lembaga Dakwah Kampus di Pontianak, kan kalau sholat subuh langsung ke masjid ya. Bahkan waktu dengar azan aja, azannya di mana langsung ke masjid ya. Gitu kan? Karena kita kan kalau sendiri yang lelet gitu kan malu juga kan. Teman mempengaruhi. Coba contoh. Kalau Anda punya teman yang salah, yang negatif, Anda punya masalah nih, Anda cerita kepada teman Anda, hai teman, saya punya masalah, tolong bantu saya. Apa jawaban dia? Sama, saya pun ada masalah. Nggak ada solusi di situ, nggak ada bantuan di situ. Tapi kalau Anda punya teman yang benar, yang positif, hai teman, saya punya masalah, tolong bantu saya. Apa kata teman Anda? Ayo kita cari solusinya bareng-bareng, kita selesaikan bareng-bareng. Itu teman yang positif. Jadi mulai hari ini cari teman-teman yang produktif. Yang negatif-negatif sampaikan ke beliau. Maaf ya, kita sampai sini dulu. Saya pengen sukses dulu, gitu kan? Nanti kalau udah sukses berteman lagi. Nggak apa-apa. Maksudnya tahan dulu aja. Kalau saya memang seperti itu, teman-teman. Kalau teman saya memang yang nggak buat saya produktif, nggak membuat saya bisa lebih baik lagi, saya skip dulu. Saya pindah dulu ke teman yang membuat saya produktif, ke teman yang membuat saya lingkungan saya lebih baik lagi, teman-teman. Supaya apa? Supaya saya ke bawah juga, teman-teman. Supaya saya bisa naik juga ke permukaan. Ya. Yang ketiga, cari mentor terbaik. Nggak bisa belajar sendiri,
nggak bisa belajar di YouTube, nggak bisa belajar di Google, itu cuman jembatannya aja. Tapi kalau teman-teman memang pengen belajar, harus cari mentornya. Itu sebagai kompas Anda, pengarah Anda, motivator Anda. Saya sering sampaikan, orang-orang yang sering belajar public speaking di YouTube, belajar dan lain sebagainya di Google, bidang ini, bidang itu, ya nggak jadi masalah buat jembatan. Tapi teman-teman harus punya mentornya. Mentor terbaik Anda itu siapa? Jangan sampai salah mentor, teman-teman. Yang keempat, komitmen dengan apa yang mau Anda capai. Kalau Anda mau ini, komitmen di situ. Udah tetapkan di situ, fokus di situ, selesaikan di situ, maksimalkan di situ. Jangan ngambil banyak cabang. Ini cabang ini boleh ngambil banyak cabang, tapi ada satu yang difokuskan, dimaksimalkan. Contoh, antum ngambil banyak organisasi atau ngambil banyak kegiatan untuk banyak pengalaman, boleh. Tapi ada satu yang dimaksimalkan dan itu menjadi karakter Anda. Contoh, kalau mereka ketemu saya, wih, Iwan, gimana LDK? Langsung terbesit di benaknya LDK. Wih, gimana pramuka? Nah, jadi udah terbesit, jadi karakter saya itu pramuka dan LDK kalau di kampus. Nah, begitu pun Anda di hari ini nih. Kalau orang-orang ketemu Anda ini siapa? Itu kan? Saya kalau di luar, Pak motivator, itu karakter. Bagaimana caranya saat orang ketemu Anda, itu ada karakter positif dalam diri Anda. Contoh, wih, Masya Allah, Soleh ini yang sering ke masjid nih. Oh, itu karakternya loh. Wih, luar biasa nih perempuan ini nih, pinter olimpiade, karakter Anda. Jadi bagaimana caranya Anda tuh saat orang mengingat Anda, dari gue ingat ke karakter Anda itu siapa? Ya, orang sukses itu dibagi 3. Yang pertama, orang yang tidak sukses. Dari lahir, besar, meninggal gak sukses. Banyak. Yang kedua, ada orang yang sukses sementara. Ada yang sudah terjun ke level atas, akhirnya terjun ke level bawah. Akibat apa? Sombong tadi, merasa paling tadi, dan sebagainya. Yang ketiga, ada orang yang sukses seterusnya. Ada yang sudah ke level atas, akhirnya terjun ke level bawah. Ada yang sudah ke level atas, walaupun dia ke level bawah, tapi karena mentalnya kuat, akhirnya terus ke atas. Apa yang membedakan 3 poin ini? Satu jawabannya, karakter. Apakah karakter Anda menjadi pemimpin, menjadi orang kaya, menjadi orang baik, ataukah karakter Anda menjadi orang lemah dan pengecut, teman-teman? Karakter Anda, mental hari ini, teman-teman, mentalnya perbaiki. Kenapa saya sebutkan mental? Karena memang kondisi anak muda kita hari ini seperti ini. Mentalnya mental lemah, mentalnya mental nggak disiplin, mentalnya mental nggak semangat belajar. Di Singapura itu jualan koran kayak di Indonesia. Di Indonesia kan jualan koran ke rumah-rumah ya, ke rumah-rumah atau di jalan-jalan dijualkan. Tapi kalau di Singapura jualan koran itu ditempel korannya di tiang, kotak uangnya ditempel di tiang. Jadi siapa yang ngambil koran, jadi uangnya dimasukin di kotak yang ada di tiang. Coba sistem seperti itu kita taruh di Indonesia, hilang. Diambil korannya, diambil kotak uangnya. Apa yang salah mental. Di Jepang jam 10 malam lampu merah, nggak ada polisi, nggak ada yang mengawasi, berhenti teman-teman. Saking disiplinnya, saking teraturnya. Pontianak gimana? Nanti tantrai nih, kurang asem tantrai. Asli jadi tantrai. Jam 8 malam, padahal masih ada polisi yang mantau-mantau. Itu kan terobos. Apa yang salah? Mental kita. Jadi mental kita diperbaiki dulu teman-teman. Ya, mulai disiplin. Bangun jam berapa? Subuh bangun. Kalau bisa tahajud teman-teman, tahajud. Teman-teman coba tulis cita-cita. Cita-cita itu di satu buku khusus ya. Saya dari kelas 1 tuh ditulis dari satu buku khusus. Dari cita-cita terkecil, pengen baju ini, bahkan sampai pengen umroh, pengen mobil, tulis aja, tulis teman-teman. Setiap teman-teman sholat tahajud, ya tempel di tiang, berdoa sama Allah. Kalau teman-teman tanya, apa sih kunci kesuksesan orang-orang tuh yang udah besar tuh? Pasti satu jawabannya. Apa? Doa. Kan dengan doa itu kan tersemangat dalam diri kita. Contoh kalau teman-teman doanya, Allah, saya pengen itu. Saya ini orang yang berambisi teman-teman, sangat-sangat berambisi. Saya orang yang keras kepala, orang yang berambisi. Saya sampaikan ini. Kalau saya pengen sesuatu harus kebeli, harus. Kalau saya pengen ini harus tercapai, harus. Gimana pun caranya? Yang penting dengan cara baik ya. Saya orangnya kayak gitu. Sampai masa itu heran sama saya. Saya itu kalau pengen sesuatu, aku pengen pengen waktu kelas 1 aku pengen keluar Lampung, pengen jalan-jalan pokoknya. Terus mana uangnya? Ya pokoknya dengan prestasi. Terserahlah prestasi apa. Pokoknya pengen keluar Lampung pokoknya. Kelas 1 waktu itu keras kepala seperti itu. Kata mas saya, terserahlah bodo amat katanya. Akhirnya kelas 1 mau naik kelas 2 saya ke Papua. Acara pramuka. Ada jalannya teman-teman, ada jalannya.
Di Kalimantan Barat, semester 3 saya berdoa, ya Allah, bosan benar kata saya. 1,5 tahun di Kalimantan aja, gitu kan. Coba ya Allah, cariin tiket pesawat yang gratis, kata saya. Ini cerita asli nih. Saya ceritakan ini ke kawan-kawan saya. Bahkan kawan-kawan saya kaget. Karena kenapa? Saya pernah cerita. Saya bosan benar ya kata saya di sini. Saya pengen pokoknya semester 4 saya dapat tiket pesawat gratis dengan cara prestasi, kata saya. Teman-teman saya itu buktinya di LDK itu bukti hidupnya, bukti nyata. Mereka aja kaget gitu kan. Gara-gara memang Allah itu tahu gitu kan. Kalau prasangka kita baik terhadap masa depan, Allah akan berikan. Jadi teman-teman tuh jangan takut untuk bermimpi besar, teman-teman. Jangan takut, Allah tuh maha kuasa, Allah maha besar. Kalau teman-teman pengen sesuatu, prasangka baik, gitu kan. Tapi kalau prasangka teman-teman pesimis, negatif terhadap masa depan, Allah pun bakal ragu ngasihnya. Karena teman-teman belum siap, gitu kan. Tapi kalau teman-teman sudah mempersiapkan diri untuk prasangka yang baik dan positif, Allah bakal kasih. Saya gitu, semester 3. Pokoknya pengen keluar Kalimantan, acara apa aja lah, yang penting gratis tiket pesawat. Akhirnya saya juara 1 RRI Pontianak ke Kendari. Terus saya mewakili YN Pontianak ke Gorontalo juara lomba nari. Oh kaget kan, saya bisa nari kan? Bisa nari. Saya mewakili YN Pontianak ke Cibodas. Jadi dari semester 4 tiga kali naik pesawat untuk kegiatan. Semester kemarin ke Yogyakarta, lomba dai-dai juara harapan 1 nasional. Wah, agak sambung nih. Jadi Allah tuh teman-teman maha baik, Allah masa yang penting prasangkanya baik. Saya pernah ada yang nanya sama saya kemarin, Bang Irwan, saya itu mau bermimpi besar, tapi takut nggak kesampaian, gila katanya. Ada yang ngomong kayak gitu. Gak ada teman-teman, boleh bermimpi besar. Saya teringat dengan kata-kata Insinyur Soekarno, mimpilah setinggi langit, walaupun engkau jatuh, kau akan jatuh di atas bintang-bintang di langit. Oh, jadi maksud filosofinya apa? Saya dari kecil sampai hari ini, kalau ditanya cita-citanya Bang Irwan pengen jadi apa? Presiden. Dari SD sampai hari ini saya nggak pernah rubah cita-cita. Supaya kalau saya terjun ke level bawah, minimal jadi gubernur lah. Paham? Filosofi dari kata-kata ini. Kalau teman-teman mau jadi guru, jadi kepala sekolahnya sekalian. Kalau teman-teman nanti terjun ke level bawah, jadi guru. Kalau teman-teman mau jadi dosen, jadi rektornya sekalian. Supaya teman-teman terjun ke level bawah, jadi dosen. Kalau teman-teman mau jadi pengusaha, jadi CEO perusahaan, minimal harus terjun ke level bawah jadi pengusaha. Bermimpi besar gak jadi masalah teman-teman. Gak jadi masalah. Mimpi sebesar mungkin teman-teman. Supaya apa? Supaya semangat Anda itu ada teman-teman. Ya, jadi mulai hari ini teman-teman semangatnya dijaga, totalitaskan, maksimalkan, banyak-banyak sabar. Sabar sampai finish, Allah berikan kemudahan. Sabar sampai finish, Allah berikan kemuliaan. Saya teringat dengan kata-kata cerita Nabi Ayub. Ayub itu orang kaya, ganteng, anaknya banyak, istrinya banyak, ya. Awalnya diuji oleh Allah, anaknya hilang, sabar. Istrinya cuma sisa 1, sabar. Hartanya hilang, sabar. Dikasih penyakit, dalam riwayat cuma hatinya doang yang bisa berzikir, masih sabar. 18 tahun dikasih sakit, istrinya ngomong, ya Ayub, engkau gak mau berdoa sama Allah supaya dibalikan hartamu? Gak usah dibalikan hartamu lah, kata istrinya. Yang penting berdoa sama Allah, kan Nabi gitu kan. Kalau berdoa pasti terwujud gitu kan. Yang penting kamu berdoa supaya sakitmu dulu sembuh, supaya engkau bisa nyaman beribadah kepada Allah. Ini luar biasa Nabi Ayub ya. 18 tahun dikasih sakit, bayangin jawabannya. Saya kalau ngedengar jawaban Nabi Ayub ini rasa Allah, ya kita bukan manusia biasa kali ya. Nabi Ayub jawabannya kayak gini, ya istriku, kita dikasih senang berapa tahun? 20 tahun. Saya dikasih sakit berapa tahun? 18 tahun. Masih kurang 3 tahun, saya mau minta sama Allah. 18 tahun. Kita dikasih sakit gigi seminggu, udah ngeluh sama Allah. Ya Allah, udah gak mampu ya Allah. Akhirnya teman-teman, 20 tahun Nabi Ayub berdoa sama Allah. Doanya pun gak kayak kita. Kalau kita doa lagi sakit, ya Allah sembuhkan ya Allah, udah gak mampu ya Allah, tolong sembuhkan hari ini juga ya Allah. Tapi Nabi Ayub doanya gini. Dalam Al-Quran pun ada, ya Allah, kalau seumpamanya engkau ingin masih mengujiku, aku ridho ya Allah. Tapi kalau seumpamanya engkau bisa sembuhkan penyakitku, aku pun ridho ya Allah. Saya kebaca sampai situ. Dibersihkan penyakitnya tanpa bekas teman-teman. Dikembalikan hartanya, anaknya 2 kali lipat. Yang tadinya 12 jadi 24. Banyak sekali. Jadi Allah berikan lipat gandaan. Sabar sampai finish. Jadi poinnya itu, sabar sampai finish, sabar sampai finish, sabar sampai finish. Ya, jadi teman-teman terus bergerak, berkontribusi. Ingat saya sampaikan tadi, bahagiain orang tua dulu.
bahagiain orang tua, bahagiain orang-orang yang mencintai Anda, bahagiain kawan-kawan Anda yang mensupport Anda, gitu kan. Makanya Anda lingkaran-lingkaran ini apa sih? Apa komunitas atau apa sih? Hah? Yayasan. Teman-teman beda-beda rumah kan? Atau masih daerah sini? Beda-beda. Ada dari mana aja? Oh, Sungai Jawi. Ada. Siapa Sungai Jawi? Oh, Anda Sungai Jawi. Jauh lah. Pimpinannya dari siapa? Oh, kegiatannya apa aja biasa? Oh, ini teman-teman anggotanya. Ada berapa orang anggotanya? Sekarang hampir 30 lah. Banyak. Banyak. Ya, saya seru lihat teman-teman bisa kumpul kayak ini udah luar biasa. Jarang sekali teman-teman. Mau anak muda, mau saya tadi ngelihat pamfletnya kan kajian. Waduh, kajian pula kata saya. Saya biasa ngisi seminar kajian pula. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar teman-teman. Tetap komitmen di satu organisasi ini aja, wadah ini aja. Tapi maksimalkan. Belajar di sini banyak-banyak. Kalau pimpinannya banyak, pasti pimpinannya banyak ilmunya. Cari ilmunya, gali ilmunya. Masyarakat itu nggak butuh gelar S1, S2, S3 teman-teman. Nggak butuh sekali, nggak butuh. Yang masyarakat butuhkan ialah apa yang bisa kita berikan untuk mereka. Sepakat ya? Kita sepakat. Kita S1, S2, S3 datang ke masyarakat nggak bisa apa-apa, nol nilainya. Saya nol nilainya. Ya, minimal ikut satu organisasi maksimalkan supaya Anda datang ke masyarakat nggak bingung. Saya sudah mempraktekkan itu teman-teman. Saya punya kawan itu dia sering juara olimpiade Pasman di Lampung. Olimpiade fisika, dia matematika sering lomba juara. Tapi nggak pernah ikut organisasi. Tapi satu kampung. Saya memang aktif di organisasi dari Iman. Akhirnya terjun ke masyarakat. Bingung dia. Ada acara Isra Mi'raj bingung mau ngapain, gitu kan? Akhirnya jadi yang disuruh suruh. Orang pinter olimpiade. Akhirnya jadi sampah, teman-teman. Ini saya ngomong sampaikan harus teman-teman. Teman-teman harus cari organisasi yang maksimal, datang ke masyarakat berkontribusi, berikan ide-ide terbaik Anda, tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Ya, kalau Anda ingin kalau Anda pengen dicatat di sejarah orang-orang yang berkontribusi, maksimalkan di masyarakat Anda. Ya, maksimalkan di masyarakat Anda dan terus minta doa orang tua. Ya, jangan pernah membantah orang tua. Saya sampaikan ini. Jangan pernah membantah orang tua. Jangan sampai orang tua, kalau orang tua udah bilang gini nih, saya capek punya anak kayak kamu. Wah, udah selesai. Hati-hati dengan masa depan Anda ya. Kalau sekali aja orang tua udah ngomong, capek benar punya anak kayak antum gitu. Sekali aja orang tua ngomong gitu, bahaya. Minta maaf sama orang tua. Ya. Itu berpengaruh sama masa depan Anda. Walaupun ini secara spiritual, saya sudah merasakan teman-teman. Lihat teman-teman saya yang sering ngelawan orang tua, walaupun dia punya uang, gak akan lama. Walaupun dia punya pencapaian, itu bersinarnya gak akan lama. Tiba-tiba redup aja. Karena dia menelantarkan orang tua. Minta doanya orang tua. Saya kalau lagi teleponan, walaupun orang tua saya gak peduli dengan prestasi saya masuk TV kemarin, heboh sekampung kan, kata mas saya. Oh iya, udah, itu doang. Gak sedikit pun dari SD sampai hari ini gak pernah keluar dari mulut orang tua saya. Bangga sama semangat ya, gak pernah sedikit pun. Sampai hari ini, saya pernah tanya ke orang tua saya, Pak, kenapa nggak pernah ngasih semangat, nggak pernah nyeritain ke orang-orang bahwa ini anak bapak gitu kan? Ya, saya pengen juga diceritain orang tua kan? Kata bapak saya apa jawabannya? Kami itu tahu, itu bisa punya prestasi, itu terkenal di Kalimantan tahu, tapi kami itu nggak mau nyeritain. Yang pertama takut merasa bangga, takut merasa puas, dan takut sombong. Makanya kami nggak pernah ceritain sedikit pun, nggak pernah keluar dari mulutnya. Si Irwan seperti ini, gak pernah di kampung. Jadi orang kampung tuh tahunya dari Facebook saya, gak pernah dari tahu orang tua saya. Karena orang tua saya pantang ngasih semangat dan ngasih support dan nyertain orang ke orang-orang. Itu luar biasa orang tua saya teman-teman. Ya, orang tua saya. Jadi saya kalau cerita orang tua itu agak sedih teman-teman, karena memang ya kedekatan itu kurang dari dulu. Saya merasa agak menyesal. Dulu nggak pernah dekat dengan orang tua, nggak pernah namanya Lebaran teman-teman sering maaf-maafan sama orang tua. Kami nggak ada tradisinya.
Malu saya. Bapak saya sanggung, saya sanggung. Ini sedih cerita ya. Jadi setiap lebaran tuh, assalamualaikum Pak, salaman. Jadi lebaran ke rumah orang. Setelah itu lebaran ke rumah orang. Ini cerita asli nih. Kami nggak ada kedekatan sama orang tua. Cuek sekali kan. Cuek sekali. Jadi merasa menyesal. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman yang mungkin dekat dengan orang tuanya. Ayo, minta doa orang tua, cium tangannya, cium keningnya dan lain sebagainya. Saya juga punya nadar, kalau saya pulang nanti, saya bakal seperti ini. Seperti orang-orang yang pernah saya lihat. Saya kan setiap lebaran ke rumah kawan saya. Kawan saya cipika-cipiki sama orang tua nggak malu, gitu kan, cium tangan orang tua, minta maaf tuh nggak malu. Saya sama bapak saya ini lebaran kayak mau cipika-cipiki. Ih, apa sih tiap hari ketemu? Gengsi kami. Gengsi kami. Karena saya orang tua saya awam agama sekali. Saya pertama kali mendakwahi orang itu orang tua saya. Dulu orang tua saya jarang sekali sholat. Saya mikir gimana caranya dakwah di orang tua ya, orang tuanya jarang sholat. Dakwahnya saya gimana coba? Karena saya mikir Rasul itu dakwahnya nggak di penduduk Mekah dulu, tapi ke keluarganya dulu dakwahnya, baru ke tempat umum. Jadi saya dakwah ke orang tua itu. Setiap saya sholat zuhur asar, saya pulang sholat zuhur asar, saya ngomong ke bapak saya, Pak, ada salam dari Ustadz Syukra, kenapa nggak ke masjid? Biar malu kan? Biar malu. Pertama saya takut teman-teman, takut karena bapak saya itu mainnya tampar. Saya dari SD sampai emak ditampar terus. Bukan karena maling, bukan karena nakal, tapi contoh kayak nggak ngaji, tampar. Kita salah jadi MC ditolol-tololin depan orang tua saya. Tegas sekali, sangat tegas. Jadi saya dakwah seperti itu sering, udah berbulan-bulan dakwah. Setiap saya pulang, Pak, ada salam dari Ustadz Syukra, kenapa nggak ke masjid? Pak, ada salam dari ibu-ibu pengajian, kenapa nggak ikut pengajian? Jadi lama kelamaan belum juga berubah. Terakhir dakwah saya itu, jadi saya ini bapak saya tidur sore-sore, saya sholat asar di samping bapak saya tidur. Allahu Akbar, saya besarkan sampai Allahu liman hamidah, saya besarkan. Bapak saya sampai pindah ke kamar. Tapi di situ teman-teman terketuk hatinya pas bulan Ramadan, teman-teman. Terketuk hatinya, mulai berubah. Sholat 5 waktu dijalankan, bahkan sahur itu bapak saya yang masakin. Jadi kalau bangun subuh bapak saya sahur, bapak saya bangun dan sebagainya. Alhamdulillah. Bahkan saya mendengar sekarang, saya dapat info dari tetangga saya, bapak saya jadi ketua masjid di sana. Itu teman-teman. Jadi anak itu bisa jadi jalan jembatan hidayah orang tuanya teman-teman. Bahkan mak saya sekarang nih kalau video call dia masak sambil sholawatan sekarang. Sambil sholawatan teman-teman. Tapi tetap ya, orang kampung tetap orang kampung teman-teman. Itu ada lucu-lucunya. Ini cerita sedikit sebelum saya tutup. Saya kemarin dijodohkan. Ini cerita sedikit sebelum saya tutup. Saya kemarin dijodohkan sama anak Imam Mujahidin. Jadi saya namanya Haji Ahmad. Saya kemarin azan di Mujahidin semester 6. Saya azan asar di Mujahidin. Jadi tiba-tiba saya nyuruh ke rumah. Yang terakhir ya buat teman-teman ya. Kalau teman-teman ini sebetulnya bisa jadi ujian, bisa jadi mutiara ya, bisa jadi kayak Allah berikan ini sinyal-sinyal gitu kan. Tiba-tiba saya azan, tiba-tiba dia ajak ke rumah serta sholat. Haji Ahmad namanya, masih ingat sekali saya. Datang ke rumahnya, kata beliau. Baru pertama kali saya mau silaturahim aja. Saya punya anak katanya, tunggal, lulusan Gontor, hafiz 30 juz, namanya Zahra. Waduh, saya sebutkan namanya Zahra. Ini untuk teman-teman, ini untuk pelajaran teman-teman juga. Karena saya yakin kalau udah cerita gini pada semangat matanya. Saya namanya Zahra katanya. Beliau sudah selesai di Gontor dan belum melanjutkan kuliah ya. Baru selesai. Kalau mau silahkan. Saya alasan, Pak, saya ini belum ada kerjaan tetap kata saya. Saya cerita kayak gitu supaya sebetulnya nolak sebetulnya. Karena saya pengen fokus ke cita-cita saya dulu. Saya pengen selesai S2 baru kata saya fokus ke situ. Tiba-tiba nanti kalau seumpamanya Irwan nggak punya kerjaan, saya punya banyak kerjaan nih. Saya punya usaha, nanti Irwan ambil satu nggak apa-apa. Kata orang tuanya. Yang kedua Pak, saya punya rumah di Pontianak Pak. Mau tinggal di mana kata saya? Saya masih tinggal di masjid, masa tinggal di masjid kata saya. Gitu kan? Apa kata beliau? Saya punya perumahan properti, nanti ambil satu nggak apa-apa. Kata beliau. Yang ketiga saya alasan. Walaupun saya suka dengan anak bapak Pak, belum tentu anak bapak suka dengan saya. Ya kan baru pertama kali kan dipanggil anaknya, betul-betul dipanggil. Masya Allah. Tapi kan kita nggak berani ya. Ini kalau perempuan soleha jawabannya. Gimana? Zahra. Itu nggak sama laki-laki gitu kan, sama orangnya.
Apa jawaban perempuannya? Kalau seumpamanya Umi sama Abi itu saya sama orang ini, insya Allah. Dan wah, gitu kan? Saya nggak bisa, saya susah mau nolak lagi. Kata saya terakhir lah, saya kasih alasan, saya mau fokus dulu Pak. Langsung aja ke intinya, saya mau fokus dulu Pak. Sebenarnya saya nolak nggak ngerti juga deh ya. Saya mau fokus dulu Pak ke pendidikan saya, karena orang tua saya orang kampung masih menunggu saya. Saya juga secara mental belum sempurna, belum siap secara sempurna. Saya juga mau lanjut S2 dan sebagainya. Nanti kalau seumpamanya dulu saya kasih dia lagi. Sekarang udah nikah. Saya diundang pula sama dia. Malu saya diundang. Saya yang diundang pula sama dia. Saya rugi bandar. Kapan lagi dapat mutiara kan? Nah, tapi nggak apa-apa. Berarti bukan jodoh, bukan jodohnya, ya. Itu teman-teman semua itu cerita tawa kan teman-teman ya. Abangnya sedih ketawa lah. Nggak sih biasa aja. Cuma merasa rugi aja gitu lah. Oke teman-teman, itu yang mau saya sampaikan kepada teman-teman semua. Jadi teman-teman tetap semangat. Ingat ya, apa nama organisasi lembaga ini? AP Squad. Sebenarnya AP Squad sih, cuman kita baru kemarin didelegasikan ke yayasan, yaitu namanya Mas Beri. Oh iya. Udah berapa tahun nggak? Kalau Mas Beri udah hampir setahun, ya. Kalau AP Squad tuh awalnya tuh AP Squad tuh berdiri karena soal tentang anak-anak remaja sini yang dijadikan organisasi gitu. Jadi AP Squad tuh Angkasa Permai Squad, yang dimana Angkasa Permai itu orang-orang komplek gitu. Anak-anak komplek, terus karena anak-anak komplek udah pada ada yang kesana kemari, jadi masuklah anak-anak baru kayak misalkan teman-teman nih dari teman-teman Sumejawi. Paling jauh nih ya. Paling jauh ya. Malam ini Dari mana tuh? Jauh juga nih. Jauh-jauh kalian hijrah. Tapi nggak apa-apa. Kalau saran saya sih wadahi juga buat mereka itu kayak apa namanya pelatihan leadership, kepemimpinan. Jadi bukan hanya kajian biasa, tapi tentukan temanya khusus gitu kan, kepemimpinan. Terus nanti mewadahi mereka di soft skill mereka juga, dukung, disupport. Intinya saya support teman-teman. Kalau ada teman anda nih, insya Allah ya saya insya Allah pengen ikut ini. Oh bagus nggak apa-apa. Nanti kalau dapat ilmunya dituangkan di organisasi ini ya gitu, kayak gitu ya. Jadi kalau ada kawannya ini support, saling support. Jadi kalau bisa berjuang bareng, sukses bareng ya, sukses bareng. Dan jaga komitmen, Nah mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan teman-teman semua. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada salah kata ya, Nanti kita bertemu di lain waktu. Kalau teman-teman pengen ikut kegiatan saya ada seminar public speaking skill di Untan, di Fakultas Akuntansi tanggal 7. Nah, sebetulnya berbayar itu. Satu orang 300 biasa. Tapi kalau untuk teman-teman gratis. Yang penting teman-teman chat saya aja. Bang, saya pengen ikut public speaking gitu kan. Nanti hubungi saya, nanti saya ngomong ke panitianya, teman-teman bisa masuk ya. Nanti juga tanggal 15 saya juga ada seminar di Fakultas Ilmu Sosial Politik Untan, itu tentang leadership juga. Itu pagi teman-teman bisa ikut. Teman-teman kalau ada kegiatan saya, contoh di Instagram saya ada pamflet tuh kegiatan saya, ikut aja nggak apa-apa. Yang penting hubungi saya dulu supaya saya bisa konfirmasi. Jangan tiba-tiba datang gitu kan, konfirmasi, teman-teman bisa ikut. Dan teman-teman kalau mau sharing dengan saya boleh. Kapan aja ada sharing dengan saya, keluhan dan lain sebagainya boleh. Ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.